Padahal kami apa yang kami Langkap Jokowi. apa yang kami Waspadalah, gerombolan kerupuk rambak sudah turun berontakan diri, kendalikan situasi. Buset dah. Gerombolan kerupuk rambak dari dulu ya bro. Apapun demonya selalu yang muncul tuh orang-orangnya ini nih. Aduh, sampai jatuh cinta aja sama dia itu. Aduh, itu bidadarinya demo itu bro. Apapun masalahnya, apapun demonya, yang muncul tuh ya grup gerombolan kerupuk rambak ini bro, yang suruh maju. Padahal sengkuni-sengkuninya pada udah kabur. Ini menolak wapres yang backingi mafia beras. Ini mungkin ada hubungannya ya dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman kemarin yang bercerita gitu ya bahwasanya pernah ditegur sama wapres gitu gara-gara menutup perusahaan mafia beras gitu. Padahal yang diceritakan sama Pak Amran ini adalah kejadian masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu baru yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba diembuskan oleh golongan sudrun dengan EQ 78 yang menuduh bahwa Wapres adalah pihak yang selama ini melindungi mafia beras. Ada apa lagi ini drone. Dari sini tampak sekali bahwa mereka secara intelektual memang di bawah rata-rata ya, walaupun mereka sering mengklaim diri mereka adalah golongan orang-orang yang cerdas ya. Padahal ya yang dimaksud menghalang-halangi pengungkapan mafia beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian itu adalah Wapres di masa lalu ya, Wapres yang sudah lama, bukan Wapres sekarang, bukan Gibran. Paham? Aduh. Tapi yang didemo oleh emak-emak kerupuk rambak itu adalah Gibran. Logikanya di mana, Kadalwati, Rambakwati? Aduh, kok saya gagal paham ya, semakin kesini jangan-jangan semakin bodoh nanti saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. kalian tidak akan jadi apa-apa karena kami adalah mendidik kalian anak-anak bisa menjadi sesuatu itu karena perempuan. Kami membagi apa yang dia dapat supaya anak-anak kita tidak stunting, tidak kekurangan gizi, anak-anak kita bisa bersekolah, anak-anak kita kalau sakit, tapi kita terjebak dengan persoalan-persoalan hari ini. Mas, minta tolong ya, jangan kami cuma diatur hanya kita. Kami ini membayar pajak. Ya betul. Ini adalah milik rakyat. Jangan diatur-atur. Harus lah. Bukan atur. Jangan cuma diatur semua. Mama juga perlu bersuara. Kami menyuarakan ini adalah untuk anak-anak cucu kita ke depan. Kami berjuang melawan ketukan yang mana ada aku bang? tidak akan membuat kami juga tidak bisa melawan. Kami tidak nekat untuk berjuang untuk menyampaikan kepada pemerintah. Apakah kita harus dari tempat aspal ini kita pindah ke trotoar, nanti kita pindah lagi bermain? Padahal kami apa yang kami Langkap Jokowi. apa yang
Jokowi. Akan itu kami. Lengserkan buku Bapak. Pak, ya Pak. Bersuara Pak. Nih, tangkap dan adili Jokowi. Kita adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Siap bergerak melawan Jokowi Dodo. Tangkap dan adili Jokowi dan penjarakan Ahwan. Apalagi itu mafia beras suku Baba. Siap di blender sama mama. Tunggu kalian. Adilin dia dan keluarganya. Dinasti Jokowi harus dipenjarakan dan dimiskinkan harta-hartanya untuk bayar utang luar negeri. Terserah ya. Ini nggak ngerti. Ini mungkin momennya momen Hari Kartini. Jadi demo menggunakan kebaya gitu ya, menggunakan baju adat lah gitu. Dan kebanyakan tadi saya lihat menggunakan kebanyakan menggunakan baju adat Jawa, minimal pakai batik lah. Cuma yang bikin salfok itu adalah ketika emak-emak ini membentangkan spanduk-spanduk kecil. Aduh, ini siapa aktor di baliknya ya? Masa nggak bisa cetak spanduk besar sih gitu kan, banner-banner besar gitu loh. Masa bannernya 10 ribuan, lawan oligarki 9 naga, hubungannya apa gitu ya. Dan tadi katanya apa tadi ya itulah pokoknya ya tentang apa? Halah Gibran yang katanya mafia tolak wapres backing mafia beras ya, gitulah, terserah ya. Lanjut. Waspadai, gerombolan kerupuk rambak sudah turun berontakan diri kendalikan situasi. Buset dah. Ini lagi gerombolan kerupuk rambak dari dulu ya bro. Apapun demonya selalu yang muncul tuh orang-orangnya ini nih. Aduh, sampai jatuh cinta aja sama dia itu. Aduh, itu bidadarinya demo itu bro. Apapun masalahnya, apapun demonya, yang muncul tuh ya grup gerombolan kerupuk rambak ini bro, yang suruh maju. Padahal sengkuni-sengkuninya pada udah kabur. Segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi. Pada lari ke belakang, kemarin ke Solo ke rumah Jokowi aja pada nggak datang bro. Yang muncul dia gerombolan kerupuk rambak aja. Aduh, bener-bener parah bro. Sedangkan si bangsanya Amin Rais, Roy Suryo, Eki Sujana udah pada nggak nongol bro, lagi kicep. Aduh ini malah yang muncul. Tapi kenapa saya itu heran, kenapa itu orang yang disuruh demo-demo tuh orangnya seperti gini-gini. Orang yang udah itu apa nggak takut ada yang pingsan, stroke apa gimana ya? Yang disuruh maju tuh orang-orang tua-tua semua ya bro. Apakah mereka itu memang diciptakan untuk spesialis untuk demo, atau memang mereka itu diciptakan untuk sekedar mencari lontong dan nasi bungkus gitu loh. Kok ya itu aja, nggak ada capek-capeknya bro. Dari demo apapun itu terus bro yang main, orangnya gitu terus. Aduh, bener-bener negara cuma ngurusin orang-orang kayak gini mulu. Udah begitu nih pendukungnya di medsos tuh pada antusias banget. Aduh, boleh. Ada kurang ajar netizen plus 62 ini. Masa gitu loh emak-emak udah tampil cantik macam kayak gitu itu ke salon dulu loh bro. Ya jangan macam-macam lah, jangan suka meremehkan, merendahkan gitu loh. Itu emak-emak sebelum demo itu ke mana itu ke salon dulu gitu loh, ya kan? Pasang sanggul ya kan, sewa baju adat Jawa ya kan. Enak aja kau katakan kerupuk rambak.
Emang dari apanya sih Anda ini menganalogikan emak-emak ini sebagai kerupuk rambak itu dari mananya? Dari dungunya atau dari apa aja? Lanjut, lanjut. Sebenarnya tuh nggak ada ya yang melarang untuk demo gitu ya. Cuman kalau misalkan mau demo tuh minimal ngerti gitu loh, apa yang mau dituntut ya, apa yang mau disuarakan. Ini menolak wapres yang backingi mafia beras. Ini mungkin ada hubungannya ya dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman kemarin yang bercerita gitu ya bahwasanya pernah ditegur sama wapres gitu gara-gara menutup perusahaan mafia beras gitu. Padahal yang diceritakan sama Pak Amran ini adalah kejadian masa lalu nih ya. Nih, gue ambil artikel dari Tempo ya, media yang paling kalian percaya nih ya. Bahwasanya yang dimaksud sama Pak Amran itu bukan Gibran gitu. Bukan wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, bukan. Ini adalah kejadian masa lalu di saat Pak Amran ini menjadi Menteri Pertanian. Nih, waktu itu di tahun 2014 sampai 2019. Dan di 2023 sampai 2024 ya, karena waktu itu Bapak Yassin Limpo tersandung kasus korupsi gitu ya. Jadi Pak Amran ini didapuk untuk menjadi Menteri Pertanian lagi gitu. Dan sekarang juga menjabat menjadi Menteri Pertanian di era Prabowo Gibran. Yang diceritakan itu adalah wapres di kala itu. Nah, siapa tuh? Antaranya Pak Yusuf Kala atau Bapak Ma'ruf Amin gitu. Ya, udah jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan ya. Mudah-mudahan sampai ke emak-emak yang kemarin ini demo ya di hari Kartini itu demo tolak wapres backing mafia beras. Dengerin mak rambak itu dengerin ya apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan ya. Kalau kurang jelas lagi bisa diulang-ulang videonya Mbak Pecel Lele barusan ya. Jadi bukan wapres sekarang mak yang dimaksud oleh Menteri Pertanian itu ya. Cerdas sikit lah, cerdas sikit ya. Lanjut. Mas Gibran Rakabuming Raka di demo emak-emak. Kalian udah tahu belum guys nih demo yang ini nih? Ini. Nah, jadi emak-emak ini mungkin nyangkanya wakil presiden yang mendukung mafia beras itu adalah Mas Wapres Gibran ya. Padahal sudah jelas-jelas keterangan Menteri Pertanian Pak Amran ya. Pak Amran juga sudah mengatakan berulang kali bahwasannya itu adalah masa lalu, bukan di masa kini. Nah, itulah ya guys ya, kalau kita melakukan aksi turun ke jalan itu tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Jadi apa-apa itu ya mereka ini bukan kita, sorry ya. Jadi mereka ini melakukan aksi itu didasari kebencian doang. Ujuk-ujuk ya mereka cari informasi yang valid duluan ya karena dengar nama wapres gitu ya udah mereka langsung aja wah ini Gibran gitu. Karena didasari kebencian yang sangat parah kepada Gibran, maka mereka mengira Pak Mentan itu menyebut bahwasanya wapres yang mendukung mafia beras itu adalah Gibran. Lagi musim banget akhir-akhir ini banyak pihak-pihak yang mengusulkan Gibran dicopot gitu. Kira-kira kalau sampai atau sempat terjadi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, apakah yang akan terjadi di kalangan masyarakat? Kamu jawab. Sebentar Mbak Dirin ya. Saya walaupun tidak mengenal Anda secara pribadi, tetapi kan saya sering melihat video-video Anda, sering melihat profil Anda juga gitu kan ya. Ya saya ngerti lah Anda ini pernah kuliah gitu kan karena Anda pernah memposting foto Anda ketika wisuda ya menggunakan baju toga. Cuma masalahnya ketika Anda meminta emak-emak untuk menganalisis dulu ya kan untuk ibaratnya itu ya menganalisis gitu ya, mengamati dulu. Ya tolonglah ya kondisikan gitu loh, posisikan Anda itu jangan sok pinter gitulah. Emak-emak ini mana pernah kuliah gitu loh. Disuruh menganalisis dulu ya kan isunya apa jadi nggak main demo dia nggak bakal ngerti mbak dia pokoknya hei dihubungi halo sekarang demo nasi bungkus siap udah yang penting pulang bawa nasi bungkus mak rambak sekarang besok jam 9 turun ke jalan siap nggak ngerti yang didemoin apa gitu loh yang nyetak banner bukan dia cuma membentangkan aja. lanjut Oke, kita akan
mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. KPP mereka hanya bekerja di Indomaret dan bekerja hanya sekedar upah 3 juta 2 juta. Apakah ini adil bagi rakyat? Yang lebih tragis lagi, sungai diuruk, mereka bisa membuat gedung, mereka bisa membuat pabrik. Sungguh kasihan Presidenku Pak Prabowo kena sirik Jokowi. Sampai saat ini masih manut terus. Allahu Akbar. Rakyatku sudah nggak ketemu makan, Pak. Nggak mau demo di trotoar, maunya di aspal. Aduh, emak-emak cap rambak ini memang lucu sekali teman-temannya. Cuma saya dari tadi ya mencari-cari kok Mak Tarwiyah nggak muncul-muncul gitu loh. Kemarin ketika menggeruduk UGM ya kan, emak-emak yang sangat ikonik ya, Tarwiyah juga nggak ada gitu loh. Padahal sangat ditunggu-tunggu oleh netizen plus 62 termasuk tukang-tukang reaction politik seperti kami ini gitu kan. Nggak nongol gitu loh. Dan sekarang juga nggak nongol kemana ya. Ya mudah-mudahan lah Mak Tarwiyah tetap dalam kondisi sehat walafiat. Karena nggak ada lo nggak rame Mak. Terima kasih atas hiburan yang sudah sering Anda berikan kepada kami. Lanjut. Presiden Republik Indonesia untuk mengakhiri para lansia kembali berdemo, ya kan? Setelah kemarin mereka berdemo tangkap Jokowi, adili Jokowi, ya kan? Sekarang dapat job baru, tukar isu lagi. Sekarang isunya tolak Wapres backing mafia beras. Bu, ibu tahu nggak? Ya, yang ibu tuntutnya apa? Ya, ini ibu ini kan ikut-ikutan aja nih. Korlapnya mana nih korlapnya? Buat kau korlap, ya. Sekali-sekali yang kau bawa demo tuh, ya kan, anak-anak gadis yang cantik lah, biar enak mata memandang. Ini kalian bawa lansia, kalian pakai kan bunda kacamata hitam, tak sedap juga pandang. Lagipun ya, janganlah kalian manfaatkan nenek-nenek untuk berdemo. Kasihan awak. Kalau tiba-tiba ada sakit, mau kalian tanggung jawab? Kan pakai BPJS juga. Yang rugi pemerintah juga, bukan kalian. Allah ya Rahman.
Ini lagi ibu yang orasi nih ya kan. Dari 2024 dia demo sampai sekarang. Kencang kali donatur orang nih ya kan. Membiayai orang di demo. Kalau nggak mungkin orang ini mau. Panas-panas lagi. Aduh. Tolak wapres backing mafia beras. Salah kaprah kalian nih. Ya, bukan wapres yang kalian salahkan. Harusnya kalian bikin di situ tolak Menteri Bidang Pangan. Ya, yang backing mafia beras. Karena urusan beras ini Menteri Bidang Pangan, bukan wapres. Kalian ini pokoknya demo lah ya kan. Apapun permasalahan ya pasti ke Pak Jokowi, ke Gibran, gak ada yang lain. Semua yang salah di Indonesia ini pasti Pak Jokowi, pasti Gibran. Inilah kalau udah punya penyakit hati ya kan. Buat kalian ibu-ibu ya, umur kalian pun udah maghrib semua, gak usah mau diajak orang. Mau ngapain lagi gaya-gaya, udah nenek-nenek. Bergaya pun kalian ya kan. Sedih juga nengoknya. Ya kan. Kan lebih bagus menikmati hari tua. Ikut di majelis taklim ataupun di rumah berzikir, baca Quran, main sama cucu, menikmati hidup sambil menunggu waktu untuk pulang. Daripada kayak gini, ya kan? Tiba-tiba kayak kacamata hitam besar, ya. Habis itu tangkap Jokowi. Ya sekarang adili Gibran pula, gitu kan? Tiba-tiba datang ya malaikat Israel, apa nggak karam dalam keadaan memfitnah? Yang susah ibu, bukan korlap yang mempertanggungjawabkan dosanya nanti ibu, bukan korlap bu, bukan donatur. Mereka kan cuma manfaatkan kalian aja. Hanya orang-orang bengak lah yang mau dimanfaatkan orang lain. Hanya perempuan-perempuan bengak lah yang mau diakal-akali orang lain. Ya, apa yang kalian dapat? Berapa banyak yang kalian dapat? Bukannya banyak, ya kan? Lagipun kesenangan apa yang kalian dapat dengan memfitnah? Makanya sekali lagi gue jelaskan sama kalian ya, emak-emak, nenek-nenek, ya kan, yang sudah saatnya lah duduk di rumah, ya, memperbaiki diri. Kalau nanti terjadi apa-apa, ya, yang menanggungnya diri kalian sendiri, bukan donaturnya, bukan korlapnya, bukan ibu yang orasi itu. Kasian aja, nengok ya, orang-orang tua dimanfaatkan sama sekelompok orang ya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Buat kau korlap, ya jangan kau manfaatkan nenek-nenek. Kalau kau mau, ya kan, cobalah sekali kau sewalah dulu yang muda-muda itu, ya. Jadi agak enak juga awak memandangnya. Ini nenek-nenek, nengoknya pun malas. Tapi ya pula lah, kalau anak-anak muda nggak mungkin dia mau. Skincare mahal. Terpaksa lah yang dipakai nenek-nenek, karena mereka tak pakai skincare lagi. Kulit dah rusak kian, ditelan usia. Jadi ya kan, membahagiakan hati nenek-nenek lah diambil. Korlap sama donatur bahagia, awak yang menonton yang sengsara. Nggak ada manis-manisnya tengok, walaupun lu pakai kacamata segini. Buat kalian ya ibu-ibu ya, mungkin kita seumuran, udahlah itu, nggak perlu gaya-gayaan, ya. Mending kita menikmati hidup di hari tua, ya kan. Habis itu kalau boleh berbuat kebaikan untuk sesama. Jadi nanti kalau kita sudah tak ada, ya nama kita itu dikenal orang ya kan sebagai orang yang baik. Bukan nanti ya kan sempatlah meninggal awak, oh ini ibu ini tukang demo ini, kan nggak indah bu. Ya kan bu, pulanglah bu. Ya nggak perlu diikuti orang-orang kayak gini. Ini ajaran-ajaran tak betul ini semua. Sepakat ya, sepakat.
dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya. Terutama tadi ya di 45 detik pertama Ibu Yohana berbicara ya di bagian-bagian depan tadi. Korlapnya mana nih korlap? Sekali-kalilah kalau demo itu bawalah anak-anak gadis yang cantik-cantik, yang cakep-cakep gitu kan. Minimal ya kan, walaupun tuntutannya itu ngalor ngidul nggak jelas ya, jauh api dari panggang gitu ya. Dalam tanda kutip demo itu gagal, aspirasi kalian tidak bisa diterima oleh pemerintah. Minimal ya kan, kehadiran Anda demo ini bisa menghibur para pengguna jalan gitu loh. Jadi kendaraan-kendaraan yang lewat itu minimal terhibur gitu loh. Ada cewek cantik nih kan gitu. Yang disuruh demo emak tuwir-tuwir ya kan, yang udah ujur-ujur, yang udah sebentar lagi udah koit. Aduh. Lagian ya kan, kalau demo itu ya diamati dulu ya kan, tema demonya itu apa, ya kan. Jangan cuma main demo aja. Yang katanya tolak Wapres, backing mafia beras. Nggak taunya bukan Wapres sekarang, bukan Gibran. Tapi ketika orasi kalian teriak-teriak Gibran. Sadar dong. Ya kan jangan ngelindur terus lah ya. Tapi minimal saran Ibu Yohana barusan harus diterapkan ya kepada anak-anak Baba. Lain kali kalau demo ya suruh lah ya cewek-cewek cantik yang masih gadis-gadis gitu kan. Minimal jadi hiburan lah bagi pengendara yang lewat. Kalau macam kayak gini, aduh bikin tambah stres ya kan. Udah bikin macet ya kan. Yang bikin macet juga udah aduh penghuni neraka. Ya teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang demo emak-emak kerupuk rambak ya. Emak-emak spesialis salah sasaran ya, spesialis menuduh tanpa bukti dan juga spesialis penyebar hoax dan kemakan hoax. Ya gimana gak begitu? Ya, uang mereka sangat mudah sekali dicuci otaknya ya. Dari sini kita paham teman-teman ya bahwa mereka itu ya nggak perlu dianggap lah ya, anggap saja mereka itu hiburan gitu ya di negeri ini ya kan. Iyalah kan Cak Lontong sekarang sudah nggak lagi jadi apa namanya itu pelawak yang diminati oleh para ternak Mulyono kan ya, minimal diganti dengan emak-emak rambak barusan lah ya kan hiburan kita. Aduh, yang diomongkan selalu jauh panggang dari api ya. Jadi benar menurut netizen bagian depan tadi, anggap saja emak-emak barusan adalah sekumpulan kerupuk rambak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.